Selamat malam, sobat investor dan sobat multibagger semuanya ya. Kita ketemu lagi di video Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito dan ada Ci Vivi. Malam kali ini, halo Ci. Halo, Ya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan kita nih. malam Oke, Ko Andre. mantap nih ya. Ini udah sempat Selamat meluangkan. malam Sobat Multibagger ya. Oke, ini kita udah Pak Herman, thank you banyak nih Pak sudah meluangkan waktunya ya untuk bersama kita sharing-sharing nih ya malam kali ini. Ya, Kita Pak akan membahas salah satu topik yang menarik mungkin ya tentang kasusnya mungkin belajar dari Bukalapak nih Pak di tahun 2021 ini ya. Nah, ini kan sempat heboh sekali tuh ya kalau kita lihat dari Bukalapak ini kan digadang-gadang akan menjadi salah satu yang fenomenal di market, tapi saat ini juga kan harganya lagi turun nih. Nah, ya. dari kasus tadi itu kita bisa belajar apa nih Pak? Kira-kira yang menurut Pak Herman sebaiknya diperhatikan oleh investor Pak? Wah, keren-keren ya. Jadi memang Bukalapak itu gampang. Jadi ikurnya tinggi ya gitu ya. Terus sudah gitu flat ya, turun nanti naik lagi. Tapi ada yang begitu dibuka langsung turun gitu ya. Nah, Bukalapak ini mungkin awalnya adalah hype ya, karena ini adalah e-commerce yang pertama. Kalau kita lihat kenapa market begitu antusias gitu ya dengan Bukalapak ya, karena dia e-commerce yang pertama. Terus CVV sama Pak Andre ini luar biasa. Jadi usernya itu ada sekitar 35,2 juta gitu ya. Itu survei ya dari Mirai gitu. Kemudian Tokopedia ada 86 juta, Shopee 93 juta. Nah, jadi dari beberapa perusahaan e-commerce ya, macam Lazada, Beli-beli gitu, Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Nah, si Bukalapak ini nomor 3. Jadi setelah Shopee 93, Tokopedia 86, Bukalapak 35. Nah, yang selalu didengung-dengungkan itu adalah valuasinya yang beberapa analis itu merekom gitu ya, mungkin harganya bisa mencapai Rp1.600, Rp1.800 gitu ya. Jadi dari beberapa analis saham itu nggak ada yang bilang ini perusahaannya bakal turun gitu ya, tapi akan naik dengan ada potensi upside 90%. Makanya mungkin sobat-sobat di Bagel di sesi kedua hari kedua itu mulai turun gitu ya. Jadi kalau sempat cuan sih bisa 30-40%, tapi setelah itu di sesi kedua minus 6 gitu ya. Jadi dan setelah itu turun ya, sampai saat ini juga itu harganya 500 gitu. Nah, yang biasanya dilihat itu adalah GMV gitu ya. Jadi bukannya revenue gitu ya, tapi GMV atau disebut juga dengan gross merchandise value. Nah, gross merchandise value-nya ini apa namanya forecast gitu ya di tahun 2018 misalkan dia itu udah mencapai 40 triliun, 2019 81 triliun, 2020 121 triliun. Nah, kebayang nggak Pak Andre ya? Jadi 2018 40 triliun, 2019 81 triliun, 2020 121 triliun. Jadi nilainya naik tinggi gitu ya, bahkan di 2025 itu diperkirakan 1 juta miliar gitu ya, cukup tinggi ya. Sorry, tadi dari 40 miliar terus 81,9 miliar, 121 miliar, terus diperkirakan akan menjadi angka yang sangat tinggi di 2025. Padahal itu bisa jadi turun ya, dari GMV itu cuma 1-2% gitu ya. Nah, jadi yang dipakai adalah perhitungannya di digital valuation itu adalah GMV. Nanti terus kita hitung enterprise value ya. Jadi kita nanti hitung enterprise value itu enterprise value itu jadi nanti bisa kita valuasi ya dari value enterprise-nya, terus nanti dari aset ya, terus nanti dikurangi dengan debt, kan itu jadi equity itu bisa dihitung enterprise value-nya ya. Dari enterprise value itu terus dibagi dengan GMV. Nah, akhirnya ketemu angka yang seolah-olah ini undervalue. Kenapa undervalue? Karena GMV-nya besar. Nah, tetapi kalau dihitung pakai misalkan enterprise value per sales ya, ini angkanya jadi tinggi. Ya, kalau angkanya tinggi kan kesannya jadi overvalue.
Kalau angkanya pembaginya itu jadi rendah kan itu jadi undervalue. Nah, jadi ini relatif ya. Kalau EV dibagi GMV hasilnya bisa lebih kecil karena GMV-nya gede. Tapi kalau EV dibagi sales gitu ya, itu akan jadi tinggi sehingga overvalue. Nah, ini kacamatanya jadinya relatif gitu ya. Seorang analis saham bisa aja ngejual Bukalapak ini, oh ini perusahaan yang relatif masih di dalam range yang wajar kalau dia pakai kacamata EV dibagi GMV. Tapi kalau pakai EV dibagi apa tadi misalkan EV dibagi revenue ya, EV dibagi sales, itu angkanya jadi lebih tinggi lagi gitu ya, sehingga kesannya itu menjadi overvalue. Nah, saya mencoba gitu ya ngitung-ngitung gitu. Nah, kalau dihitung-hitung pakai valuasi itu harganya misalkan pakai EV dibagi revenue ya, itu paling hanya 1.000, paling mahal 1.100 gitu. Jadi begitu udah 1.100 apalagi udah 1.300, Bukalapak itu udah sangat overvalue. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat pendukungnya ya di tahun 2001, 2022, 2023, 2024 Bukalapak itu di forecast masih rugi gitu ya, walaupun ruginya mengecil. Nah, baru estimasinya 2025 itu akan menguntungkan gitu ya. Ya kalau bisa lebih cepat 2023 udah untung. Nah, artinya kalau perusahaannya masih rugi terus kesannya oversubscribe gitu ya, di pasaran dijual dengan seolah-olah GMV-nya itu tinggi. Nah, ini akan menyebabkan kesannya adalah mahal gitu ya. Nah, jadi investor itu perlu ngelihat valuasi, jangan langsung terkesima dengan nilai GMV ya, gross merchandise value yang tinggi, tapi lihat juga adalah revenue-nya gitu ya, karena GMV itu baru omset. Nah, Bukalapak itu bisnis modelnya adalah platform. CVV sama Om Andre, bener nggak? Kalau di platform itu berarti barangnya bukan barang kita. Beda sama Sido Muncul atau Unilever ya, begitu ngejual ya itu langsung diakui sebagai revenue gitu ya. Tapi kalau GMV, nah itu belum jadi revenue. Mungkin revenue-nya nanti cuma pakai fee kan, platform fee. Nah, belum nanti kalau ada cashback, promo, diskon gitu. Nah, si GMV ini akan berkurang lagi. Mungkin ada yang cancel juga. Nah, kayak Gojek ya, kita ngeklik cancel gitu. Jadi dari GMV jadilah itu total processing value atau total transaction value. Jadi dari gross merchandise value belum tentu semuanya deal. Ya, bisa jadi ada yang cancel. Nah, itu jadi TPV. Habis itu dikurangi lagi kan dengan persentase platform fee-nya, karena kita cuma jadi platform. Nah, baru jadi revenue. Nah, ini yang perlu kita lihat journey-nya gitu ya. Itu baru satu hal tuh, di luar biaya operasional, biaya pemasaran gitu ya, biaya administrasi. Nah, baru bicara di ini kalau ada e-commerce, ada bisnis digital, lihat bukan cuma jumlah subscriber, lihat bukan cuma end user, tapi bagaimana perjalanan dari user terus jadi gross merchandise value ya, terus jadi total processing value. Nah, kemudian jadi revenue. Nah, ini perlu diperhatikan sama investor ya. Setelah itu kita lihat monetisasinya untuk menjadi profit itu berapa lama. Jadi kalau semakin lama gitu ya, belum pasti bisnis modelnya, ini akan menimbulkan resiko. Karena ya mohon maaf ya, kalau dibandingkan sama kompetitor yang lain itu bukan cuma e-commerce ya. Contoh kompetitor yang lain nggak usah disebut lah. Jadi ada ride hailing kan, terus ditambah dengan cloud kitchen, kemudian ditambah dengan digital payment, di merger lagi sama e-commerce kan. Udah gitu mengakuisisi digital payment. Nah, akhirnya bisnis modelnya itu stream of revenue-nya lebih banyak. Makanya kalau ada bisnis digital, itu harus kita lihat monetisasinya sampai jadi ke profit itu seberapa cepat. Nah, bukan cuma mengandalkan pertumbuhan user. Walaupun pertumbuhan user ya penting gitu ya untuk startup di awal, untuk menarik investor. Tapi setelah IPO itu gimana monetisasinya? Karena harga IPO buat e-commerce itu mahal. Nah, kenapa mahal? Karena CVV sama Ko Andre ya, perjalanan startup atau perusahaan digital itu tidak langsung go public, tapi melalui series of funding kan. Ada seri A, seri B, seri C, seri D gitu ya, seri E, seri F gitu ya. Nah, ada berbagai seri sampai nanti dia go public. Nah, setiap ada seri valuasinya tambah mahal. Jelas overvalue-nya, probabilitas overvalue-nya sangat tinggi. Jangan mengharapkan ada e-commerce yang undervalue. Nah, jadi mungkin benar kata Greenblatt ya, atau kata
Warren Buffett, lebih baik kita itu beli perusahaan yang wonderful tapi harganya udah wajar lah ya, udah ada koreksi, udah fair, udah murah banget, baru kita beli. Jadi kalau IPO itu ada resiko gitu ya, resiko yang perlu dipahami oleh teman-teman sobat multibagger. Nah gitu Pak Andre. Oke, berarti kan kalau kita sebutkan dengan kata lain kan ibaratnya yang pertama Pak, tadi memperhatikan GMV ya Pak, tadi kan pertama kalau memperhatikan GMV kan bisa mislead juga ya Pak. Oke, berarti Pak Herman kita bisa belajar ada beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama tadi kan Pak Herman menyebutkan bahwa dengan hanya melihat GMV saja itu bisa mislead ya Pak ya. Jadi kita fokus ke revenue ya Pak. Terus kedua kalau kita lihat kan ujung-ujungnya harus profit ya Pak ya, harus labanya ada laba gitu kan. Kalau nggak kan gimana gitu ya bisnis ya Pak. Nah, terus yang ketiga tadi saya belajar dari Pak Herman itu adalah bahwa ibaratnya IPO ini penting ya, jangan mengharapkan murah juga ya, jadi harus hati-hati. Nah kalau kita lihat juga apakah mungkin lebih enaknya ini apakah tepatnya di trading kan atau berharap apa, mungkin harus memperhatikan nilai intrinsik dulu ya Pak, mungkin di awal-awal yang penting ya Pak Herman. Kayaknya begitu ya Pak? Nah, saya Pak Andre punya pengalaman jujur ya, walaupun saya ngelihat waktu itu Bukalapak itu over value, tapi saya lihat oversubscribe. Karena banyak ya investor yang gede masuk gitu, termasuk lembaga investasinya pemerintah Singapura kan, GIC kan, jadi masuk gitu. Nah akhirnya saya coba beli kan, tapi saya belinya bukan ketika bel hari pertama ya, belinya itu di 850 pesan, itu pun tidak 100% ya, kalau nggak salah cuma dikasih maksimal itu 40% uang itu kan, karena saking oversubscribe-nya. Nah tapi jujur begitu beli itu langsung mentalnya bukan lagi mental value investor gitu ya kan, saya jujur aja lebih enak nyaman itu value investing, growth investing pakai fundamental, tapi waktu itu kebetulan ada dividen gitu ya. Nah dividennya daripada di cash gitu ya, coba aja deh karena ini e-commerce pertama, tapi ternyata jadi spekulator gitu ya. Udah hari pertama itu kan kita senang ya, wah 25% naik gitu kan, udah gitu hari keduanya naik lagi 25%, nah jadi udah yakin nih 50% juga expect. Nah tetapi surprisingly lihat di jam kedua itu jadi negatif gitu ya. Nah di situ kita ngerasa jadinya ada mental spekulasi. Ini belajar dari pengalaman ya, sehingga akhirnya ya kita itu tidak lihat-lihat lagi fundamental, tapi jujur jadinya ngelihat ya menit dari menit gitu, jam dari jam, ini kira-kira naik atau enggak gitu. Ujung-ujungnya tuh jadi ngelihat terus pergerakan ini ya harga gitu kan. Jadi ada unsur ya bukan gambling ya, tetapi di situ ada unsur uncertainty. Ya, uncertainty kan, ini naik atau turun. Oke, berarti ini yang bisa kita belajar ya. Kadang-kadang kita kan manusia sering juga Pak mau mencoba juga hal-hal seperti itu kan ya, ibaratnya supaya kita ngerti juga. Tapi kan ini pelajaran yang mungkin teman-teman juga bisa dapatkan ya. Apalagi kan sebenarnya kan kalau dari indikator sebenarnya udah ketahuan di awal, sebenarnya itu over value. Cuman kan kadang-kadang kita pengen coba karena market euforia banget ya Pak waktu itu ya Pak Herman ya. Iya, jadi ternyata Greenblatt sama Warren Buffett benar itu, kalau bisa itu beli barang itu yang ada margin of safety-nya gitu ya. Kita belinya di harga koreksi, di harga wajar kalau lagi krisis misalkan atau lagi jatuh ya, tapi perusahaannya bagus gitu. Nah mungkin nanti setelah Bukalapak itu ARB terus ya bisa jadi dia under value Andre gitu ya. Kita juga nggak bisa bilang oh itu barang jelek gitu ya. Mungkin kan Pak Rahmat Kamaludin tuh CEO-nya ada gebrakan kan, karena ya kebayang lah dia udah megang berapa triliun atau harus jadi saya nggak bisa saja. Tapi yang penting apapun yang terjadi, beli perusahaan digital ataupun non digital itu harus pas ini ada wajar lah gitu harganya ya. Gitu. Juga harus diperhitungkan dahulu ya Pak ya. Iya, itu lesson learn-nya ya. Lesson learn-nya begitu. Pak, saya mau tanya Pak, kalau di harga sekarang nih, kira-kira gimana Pak harga Bukalapak Pak? Ya kalau lihat book value per share-nya kan 232 gitu ya. Jadi sekarang kan 500. Nah, tapi dia mungkin nggak turnaround cepet gitu. Turnaround itu jadi yang tadinya loss terus tiba-tiba jadi profit gitu kan. Ini kita perlu lihat ya story-nya gitu kan. Dia juga sekarang lagi ada inisiasi untuk digital payment gitu ya. Gaming-nya saya lihat belum begitu jalan. Nah, tapi economic mode-nya nih CVP sama Andre yang belum kelihatan. Dia kan tadinya e-commerce nomor 3 yang pengen jadi all commerce gitu ya. Nah, tapi kan ini picture-nya belum kelihatan, belum bisa cepat
Jadi ya menurut saya sentimennya masih belum kelihatan ya untuk turnaround. Tapi who knows ya, someday itu akan turnaround. Apalagi kalau ya ARB terus turun terus. Menurut saya ya ARB terus turun, tapi ternyata perusahaannya karena udah pegang duit, dia ada reorganisasi, kemudian perbaikan bisnis model, terus akhirnya udah ada peluang ya untuk profit. Nah itu saat yang tepat untuk kita lihat. Jadi artinya bukan cuma murah, tapi bagaimana si cuannya ya, earning per share-nya, profitnya itu menunjukkan adanya perbaikan. Nah jadi murah itu lihat juga ya, kira-kira prospektif nggak gitu kan. Jadi lihat laporan keuangan berikutnya kali ya Pak, apa udah ada perbaikan? Ya benar. Iya. Nah ini kan berarti kan kita harus hati-hati juga ya, kita belajar banyak hari ini dengan Pak Herman. Kita bisa belajar finance ya dari Pak Herman, lebih detail ya, kita di Multibagger ya, di IAI. Kebetulan kita kedepannya akan launching ya di ini, jadi follow kita terus nih di Instagram kita di @investoracademy_idn ya. Teman-teman bantu follow kita juga, nanti bisa belajar banyak juga dari Pak Herman juga di sana ya ke depannya. Oke, mungkin Pak Herman thank you banyak nih Pak. Tapi sebentar ya. Sebentar nih, dengan adanya Bukalapak itu bagus karena dia masuk ke IDX Tekno, di mana IDX Tekno itu kan nggak mungkin dapat PBV yang di bawah 1 per di bawah 15, nggak mungkin di IDX Tekno itu karena nilai pernya kayak DMMX dan yang lain itu udah tinggi. Tapi dengan adanya Bukalapak itu menyebabkan perusahaan kayak Metro Data jadi relatif lebih undervalue, itu kan berkahnya. Disclaimer on ya Bapak Ibu sekalian, ya bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya. Silakan. Bukan, itu cuma perbandingan aja ya. Kalau lihat dari per PBV, jadi kelihatan mana yang mahal, mana yang murah, tapi yang paling beresiko kan yang mahal, udah gitu belum profit. Mendingan cari yang udah profit, terus harganya relatif lebih undervalue dibandingkan kompetitor atau perusahaan atau emiten yang ada di IDX Teknologi. Jadi ini perbandingan aja, bukan beli atau jual gitu ya, bukan rekomendasi beli jual ya. Pembelajaran ya Pak. Thank you banyak Pak Herman. Saya share lagi di next video ya Pak Herman ya. Thank you banyak Pak. Sampai jumpa Pak Herman. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman sobat Multibagger. Oke, dadah. Bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be.